Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusani Maharani dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat audio podcast mengenai materi bab 10 dan bab 11. Untuk materi bab 10 adalah mengevaluasi dan menyampaikan isi teks negosiasi. Untuk yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Kalian pasti belum tahu kan teks negosiasi itu apa? Teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Tawar-menawar ini tidak hanya berkaitan dengan harga jual beli, tetapi juga berkaitan dengan rencana, keinginan, kerjasama, program kerja, sengketa, dan sebagainya. Negosiasi merupakan interaksi sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan, mengatasi potensi konflik, mencari persamaan, dan mencapai kesepakatan. Umumnya, negosiasi dilakukan dalam bentuk dialog. Yang kedua adalah menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Negosiasi dilatar belakangi oleh adanya keinginan dan kepentingan yang berbeda. Di dalamnya terdapat pihak yang menyampaikan pernyataan berupa permintaan atau pengajuan. Sementara itu, pihak lain memberi pernyataan balasan berupa penawaran atau persetujuan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi. 1. Persiapan, yaitu tetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Kemudian, pelajari dan kuasai materi yang akan dinegosiasikan. Yang paling penting, siapkan mental dan rasa percaya diri. 2. Pembukaan. Agar sopan, ucapkan salam dan beri senyum sebagai pembuka komunikasi. Lalu, ulurkan tangan untuk berjabat tangan dan katakan sesuatu hal yang menyenangkan. 3. Proses negosiasi. Mulailah negosiasi dengan menekankan bahwa kita ingin mencapai kesepakatan dengan pihak tersebut. Pada saat yang tepat, sampaikanlah keinginan atau tuntutan secara jelas. Simaklah dengan baik hal yang ditawarkan pihak lawan. Sediakan sesi untuk tawar-menawar. Hindari hanya memberi dua pilihan, iya atau tidak. Berikan argumen, pertimbangan, kekurangan kelebihan, kompensasi, dan solusi lain. Untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu membangun kesepakatan. Buat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih dan katakan, "Kami senang bekerja sama dengan Anda." Langkah-langkah negosiasi tersebut dapat bertambah atau berubah bergantung pada kondisi dan jenis negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi bab 11, yaitu menganalisis struktur dan mengonstruksikan isi teks negosiasi. Untuk yang pertama, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Pada bab 10 sebelumnya, telah dijelaskan bahwa teks negosiasi berisi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Di dalamnya terdapat proses pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Secara lengkap, teks negosiasi memiliki struktur generik meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kesatu, yaitu orientasi. Kalian tahu nggak sih arti orientasi? Kalian tahu nggak? Orientasi adalah bagian pembuka pada proses negosiasi, seperti mengucapkan salam, menyapa, berkenalan, dan berjabat tangan. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan ini adalah proses mengajukan atau mengemukakan pendapat berupa permintaan, usul, atau maksud kepada pihak lawan. Tiga yaitu penawaran. Penawaran adalah proses negosiasi dalam sebuah transaksi. Bagian ini merupakan inti dari proses negosiasi. Pada saat transaksi jual beli,
Penawaran dapat berupa menawarkan sesuatu dengan harga tertentu yang diikuti dengan permintaan mengurangi harga oleh pembeli atau permintaan melebihkan harga oleh penjual. 4. Yaitu persetujuan. Persetujuan adalah pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak. Bagian persetujuan tidak selalu berupa kesepakatan, tetapi dapat juga berupa ketidaksetujuan, ketidaksepakatan, dan penolakan. Karena tidak semua proses negosiasi menghasilkan kesepakatan. Yang kelima yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Penutup negosiasi biasanya ditandai dengan ucapan terima kasih, jabat tangan, dan ucapan salam perpisahan. Selain bagian-bagian struktur tersebut, negosiasi menggunakan ragam bahasa yang santun dan persuasif. Yang pertama, santun. Santun adalah perilaku dan budi bahasa yang halus. Bahasa yang sopan santun ditandai dengan menggunakan kata-kata perilaku yang sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Yang kedua, persuasif. Persuasif adalah pujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Dan yang ketiga, pasangan tuturan. A. Mengucapkan salam, membalas salam. B. Memerintah, mematuhi atau menolak perintah. C. Meminta, menerima atau menolak permintaan. D. Mengajukan, menerima atau menolak pengajuan. E. Mengusulkan, menerima atau menolak usulan. F. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Dan G. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Setelah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, hal selanjutnya mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah membuat teks negosiasi sama dengan langkah menulis teks sebelumnya, yaitu menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusunkan kerangka, mengembangkan kerangka, dan memberi judul. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik, yaitu tentukan topik tema negosiasi yang akan kita buat. Misalnya negosiasi pada kegiatan jual beli, rencana kegiatan, kerjasama, program kerja, sengketa, atau perselisihan. Kedua, mengumpulkan bahan. Bahan tulisan negosiasi dapat kita peroleh dari buku, surat kabar, tayangan televisi, pengamatan langsung, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau dari sumber lainnya. Bahan yang kita kumpulkan tentu harus sesuai dengan topik yang akan kita kembangkan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Menyusun kerangka berarti menyusun bagian-bagian proses negosiasi. Susunannya dapat mengikuti struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks negosiasi yang utuh. Dan yang terakhir adalah memberi judul. Berilah judul yang tepat untuk teks negosiasi sesuai dengan jenis dan tema yang telah ditentukan. Sekian audio podcast yang berisi tentang materi bab 10 dan bab 11 Bahasa Indonesia kelas 10. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.